Karena saya baca sebuah artikel itu, insya Allah di 2030 tuh Islam jadi agama paling tinggi pemeluknya. Amin. Udah asumsinya macam-macam. Kalau masuk Islam nih bakal susah dimusuhin. Padahal harusnya nggak begitu. Kalau masih punya keyakinan begitu, berarti kita belum firm dimasuk Islamnya nih, benar-benar karena yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari suaranya ya, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang Habib yang kita kangenin. Akhirnya mau meluangkan waktu. Beliau adalah Habib Ares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Masya Allah. Justru kita yang minta nanti undangannya kapan bisa sowan ke sini. Allahu Akbar, kebalik, Bib. Tempat orang soleh itu banyak keberkahannya. Jadi amin. Sebisa mungkin kita bisa deket itu luar biasa banget. Amin, insyaallah. Bib, lagi jalan-jalan di Jogja udah kemana aja nih, Bib? Kemarin udah rawuh ke kawan di Klaten, pabrik gula low glycemic index yang beliau punya patennya. Bahkan produknya ada yang cuma satu di dunia. Oh ya? Terus juga rawuh ke sahabat yang punya usaha bebek Kreneo, Mbak Esti. Terus sorenya ngisi di PM3. Pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Oh ya, ini Ustadz Salim Afilah ya. Malamnya rawuh lagi ke kawan di Saiki Ramen. Saiki Wae. Itu ramen sama teman-teman Muzalan sama ibunda Ustadz Lukmanul Hakim, Wawa. Jadi senang banget lah kemarin. Kayaknya Wawa udah berapa hari ya? Udah lama banget, kemarin udah kecapean tuh. Undang makan. Semua ingin memuliakan, semua ingin nyambut. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Bib, mumpung kita lagi ketemu nih, Bib, kita mau sedikit bahas. Kalau saya nggak jauh-jauh ya, Bib ya. Nah. Pasti ya ujung-ujungnya kalau ngobrol sama Bib, ketemu ya nggak jauh dari mu'alaf nih, Bib. Jadi posisi saat ini kan mu'alaf alhamdulillah terus berkembang, terus banyak ya, Bib ya. Maksudnya yang syahadat tiap hari rata-rata pasti ada, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Cuma permasalahan yang saat ini terjadi dan umum terjadi adalah adanya mereka yang pada akhirnya harus mandiri. Kenapa mandiri? Karena kebanyakan diusir, dibuang dan lain-lain dari keluarganya. Walaupun nggak semua ya, tapi hampir kebanyakan seperti itu yang terjadi di Mu'alaf Quran Center ini gitu, Bib. Nah, gimana sih, Bib, cara nyemangatin mereka biar semangat lagi, bangkit lagi untuk menghadapi kehidupannya gitu, Bib? Ya, jadi Masya Allah tabarakallah, ini Mu'alaf ini sungguh luar biasa ya. Karena saya baca sebuah artikel itu, insya Allah di 2030 tuh Islam jadi agama paling tinggi pemeluknya. Amin. Alias pertumbuhannya sangat-sangat tinggi, growth-nya sangat tinggi untuk orang mu'alaf masuk ke Islam. Cuman pastinya mungkin saya nggak bilang masalah ya, Mas Andi. Saya dari muda tuh membiasakan jauh dari kata masalah, tapi tantangan ya. Masya Allah. Tantangannya itu adalah bahwa mereka ketika mu'alaf pasti ditinggal sama circle-nya. Jadi abang kakak yang mu'alaf itu ketika masuk Islam sudah pasti punya 3 paket combo. Itu kalau kata guru saya begitu, 3 paket combo. Jadi ketika masuk Islam sudah pasti dijauhi. Sudah pasti dijauhi. Nah, yang kedua sudah pasti terpenjara ya. Jadi karena kita udah punya syariat, ruang gerak kita pasti juga ngikutin syariat. Jadi seakan-akan untuk orang yang baru masuk seakan-akan terpenjara. Dan yang ketiga, mesti punya bayangan dan mesti punya keyakinan pasti mati. Jadi gak usah berlebihan sama soal dunia karena pasti mati. Nah, ketika menyadari soal begitu, pasti ketika menjadi mu'alaf, ujiannya pertama pasti kebanyakan soal rizki. Karena dijauhin, terpenjara, tadinya bisa kerjain apa aja, kerja di bank lah, kerja di di bar, di diskotik. Sekarang wilayah kerjanya juga makin sedikit. Kok masuk Islam kok rizkinya makin turun. Padahal dengan abang kakak masuk Islam itu rizki yang nggak terhingga padahal. Iya betul. Jadi yang pertama kali tuh mesti perbaikin dulu mindsetnya dulu. Apa yang disebut rizki ini soal banyaknya harta,
banyaknya pekerjaan, pilihan pekerjaan, atau ketika masuk Islam sendiri adalah bagian dari rezeki. Kayak dianalogikan, bukan analogikan, ada kisah yang lain, Bib, saya udah sholat malam, udah sholat subuh rutin, kok saya masih begini-begini aja rezeki saya, Bib. Nah, antum udah bisa sholat subuh, bisa tahajud, itulah bagian rezeki. Karena banyak orang yang kaya itu, mereka bisa jadi nggak mau, bisa jadi nggak bisa. Pasang banyak alarm pasti kesiangan. Jadi mindsetnya pertama adalah ketika masuk Islam sudah pasti terpenjara, sudah pasti ditinggalkan, sudah pasti mati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita pengen memperbaiki hidup, termasuk juga berikhtiar untuk mencari rizki, tanamkan azam dalam diri bahwa kita mencari rizki itu bukan untuk hidup. Tapi apa? Kita pengen ikutin baginda Rasulullah. Beliau profesinya adalah dagang, aktivitasnya dagang. Maka kita ini mau berikhtiar untuk dagang, berusaha, itu ngikutin baginda Rasulullah. Sehingga ketika untung itu bonus, gak untung pun ya saya udah ikut Rasulullah. Jadi nanti spiritnya bakal beda. Nah inilah yang mesti teman-teman mesti pahami dulu bahwa ketika ingin bekerja atau ingin bisnis, filosofinya mindsetnya adalah ingin senangin Rasulullah, karena kita ngikutin apa yang beliau lakukan, yaitu berdagang. Sekarang pertanyaannya, sekarang mesti ngerjain apa segala macam, itu kan jadi soal kan, di mana-mana diasingkan, minjem duit sama temen udah nggak bisa lagi nih, udah banyak temennya udah beda, belum login kan. Sebenarnya ada banyak cara kita, karena saya lebih pas ngomongin wirausaha, kalau kerja mungkin ada yang lebih, mungkin bisa ngundang HR yang kesini, tapi kalau saya ngomongin wirausaha, ada banyak cara mulai usaha tanpa modal. Tanpa modal. Yang pertama itu adalah dropship reseller. Saya sangat yakin temennya Mas Andi, temennya para pengurus Mualaf Quran Center pasti punya banyak pengusaha-pengusaha baik yang barang-barangnya itu bisa di dropshipperkan, bisa diresellerkan dengan sistem pembayaran yang paling mudah, dengan harga yang paling bagus. Pasti ada. Entah jual herbal, entah jual maklon konveksi atau apa-apa, ada banyak. Itu yang pertama, dropship atau reseller. Yang kedua adalah kalau guru saya namakan IMF. Modal istri, mertua, atau family. Jadi kalau mualaf buru-buru nikah, biar punya pegangan. Jadi istri kita bisa bantuin, modalin istri punya modal kan gak harus uang ya Mas ya. Betul. Relasinya dia, WA-nya dia pasti punya teman, atau mertua pasti support, family pasti ada. Yang ketiga juga buat PO. PO ini kan gak pakai modal. Pre-order atau open trip. Kan lagi ngeten open trip nih, jalan-jalan ke Jogja, misalnya beliau mualafnya orang Jogja, bukanlah open trip ke Jogja, destinasi ke sini-sini. Saya yakin abang kakak semua yang mualaf itu pasti punya keahlian, entah fotografer, entah videografer, entah bisa masak, pasti bisa kok. Nah itulah kita bikin PO atau open trip dengan apa yang kita bisa bikin. Nah itu menurut saya 3 ini yang sebenarnya paling mudah dilakukan selain jadi jasa, tanda kutip maklar. Di Indonesia tuh kan nyebutnya maklar. Kalau di Amerika tuh nyebutnya broker. Profesi yang paling tinggi penghasilan di Amerika tuh broker. Karena dia nggak modal produk. Masalahnya kalau di Indonesia tuh maklar tuh konotasinya ini ya. Saya punya temen perlu mobil nih. Entah kalau udah deal fee segini ya. Sama yang punya mobil juga gitu. Bro, ini teman saya Andi mau beli nih. Kalau deal fee segini, udah dia nggak mau tahu soal profil produknya, dia nggak mau tahu. Cuman gitu doang. Namanya sebutnya maklar dan pandang aja yang negatif. Kalau di Amerika kan broker itu mereka nguasain barangnya, batu bara, kandungannya apa, level kualitasnya bagaimana, pengirimannya, grade-nya, pengirimannya gimana, sistem pembayarannya gimana, itu mereka nguasain bener. Makanya nggak salah kalau fee-nya mereka juga besar. Nah itu sangat banyak kok. Yang paling gampang tuh jasa. Saya mulai bisnis itu dari jasa, Mas Andi. Apa itu? Saya punya kawan tuh kan konveksi di Jogja, namanya Mas Baskoro. Jadi Mas Baskoro. Saya buka PO, siapa mau pesan kaos ke saya. Nah, saya lempar lagi ke dia. Oke.
Jadi itu yang paling gampang, jasa pengiriman kita ambil fee, jasa catering, kalau ada acara hubungin saya, jasa yang paling gampang. Jasa fotografi, siapa yang mau ada acara sunatan, atau sekarang lagi zamannya konten, yang mau bikin konten kita yang bikinin. Ya ada banyak sebenarnya peluang. Cuman kan kebanyakan manusia ini kebanyakan seneng menyampaikan atau seneng nestapa sama kondisinya gitu loh. Saya mah apa tuh gitu. Ya apalagi ke pressure itu tadi. Apalagi ke pressure kan, udah asumsinya macam-macam. Kalau masuk Islam nih bakal susah dimusuhin. Padahal harusnya nggak begitu. Kalau masih punya keyakinan begitu, berarti kita belum firm dimasuk Islamnya nih, benar-benar karena yakin nih. Oke. Bisa jadi masuk Islamnya karena sesuatu ya, Bib. Karena sesuatu, karena nikah, karena apalah. Tapi kalau masuk Islamnya udah yakin, biasanya nggak diombang-ambing gitu. Iya, Masya Allah. Terus ini Bib, ya itu tadi Bib, karena pressure, habis itu jadi hilang rasa pedenya Bib kadang Bib. Terus takut karena memang beberapa kejadian itu waktu itu sampai dikejar family-nya, sampai diculik Bib. Ada kejadian, ya jadi kita lengah beberapa menit waktu itu, ya lengah 10 menit lah. Nah, ternyata memang sudah dipasang dari pihak sana itu untuk ngambil si mualafnya. Itu antar pulau waktu itu Bib. Memang kayak kejar-kejaran jadinya Bib. Nah akhirnya si mualaf ini waktu kita motivasi untuk yuk kita coba usaha ini, dia belum pede karena takut itu tadi Bib. Nah mungkin ada solusi lain Bib yang harus berniaganya tuh nggak harus dinampak gitu loh Bib. Ya, jadi memang para entitas dakwah ini idealnya harus kolaborasi ya. Artinya kita nggak bisa pungkiri ketika Allah buatkan sebuah syariat terhadap asnaf zakat, ada di situ adalah mualaf juga. Artinya yang di asnaf ini benar-benar kita mesti lindungin, maksimalkan benar-benar lindungin. Ada orang, banyak lembaga yang tanda kutip berusaha membuat asnaf ini naik secara percaya dirinya dengan diberikan usaha segala macam. Cuman di sisi lain, kalau saya punya ini boleh ikut boleh enggak ya Mas. Saya punya hipotesa sendiri bahwasanya asnaf ini memang tidak bisa dipaksakan untuk naik level, karena kalau ini semua naik level, asnaf hilang, berarti syariatnya keliru berarti. 8 ini mesti ada terus. Betul. Jadi biarkanlah saudagar pada fungsinya sebagai saudagar. Baru teman-teman ini berusaha menguatkan imannya supaya kekufuran ini nggak membuat mereka jadi kafir. Jadi lembaga-lembaga entitas mualaf Quran Center ngejagain supaya 8 ini jangan sampai apa yang mereka jalanin menjadi mereka tambah jauh sama Allah. Dan di sisi lain, saudagar-saudagarnya ini kan mitra dakwah yang strategis ya. Saya sangat menyayangkan banyak saudagar itu dapat rezeki nyalurkan sendiri, dapat rezeki gerak sendiri. Harusnya saudagar itu fokus di gerbangnya itu paling depan, yang dalam rumah ini yang menggodok semuanya adalah teman-teman di lembaga, teman-teman di gerakan. Jadi memang tetap sejatinya mereka ini asnaf yang harus kita lindungin. Kalau memang mereka belum bisa, ya emang normalnya begitu. Memang kita yang mesti jaga terus emang. Nah, mualaf ini kan ini ya Bib, apa namanya? Dia itu kan masuk ke ranah 8 asnaf. Ya. Tetapi berapa lama sih 8 asnaf dikatakan beliau itu mualaf gitu loh Bib? Ya. Apakah ada durasinya berapa bulan, berapa minggu, atau berapa tahun baru dikatakan dia muslim, atau seperti apa Bib? Mualaf itu Bib? Ya karena idealnya orang kalau sudah masuk Islam itu ketika mereka sudah masuk, label mualaf itu harus sebenarnya dihilangkan. Ya. Jadi kata-kata mualaf itu kalau kata guru saya ketika dia masih dalam kondisi yang lemah, kondisi yang memang perlu perlindungan, label itu masih ada. Cuman kayak ketika mereka sudah mulai mapan, punya kehidupan sendiri, label itu harusnya hilang. Supaya nanti stigmanya nggak gini. Jadi pembenaran ketika dia mualaf, dia bacaannya salah, dia sholatnya masih bolong. Sama kayak di Islam itu kan ada
kalau diumumkan ada anak, remaja, dewasa. Padahal di Islam itu nggak ada remaja. Cuman anak sama dewasa. Tandanya adalah balik. Cuman 2. Nah, bahayanya remaja ini adalah sebuah periode di mana kenakalannya atau ketidakwajarannya itu dimaafkan atau masih di dalam masih dalam toleransi. Nah, makanya kata mualaf harus segera hilang ketika udah masuk, ya udah jadi umat, jadi muslim, jadi mukmin, udah berubah. Nah, ketika dia masih lemah, ya idealnya kita masih harus support. Dan itu memang nggak hilang karena asnafnya kan nggak bakal hilang. Iya. Insyaallah. Sama kayak anak yatim kan sampai mereka balik. Sampai balik ya. Atau mungkin ketika sebelum balik mereka sudah punya yang ngemong, orang tua asuh yang mapan bisa cukupin, ya label itu juga hilang. Oke. Masya Allah, alhamdulillah banyak sekali ilmu nih hari ini. Sama satu lagi Bib, minta saran buat teman-teman mu'alaf di rumah yang calon mu'alaf sih utamanya, yang dia masih ada keraguan, gitu. Kadang kan mereka udah mau yakin syahadat tuh, tapi kembali lagi, aku nanti bakal dimarahin orang tua, dijauhin orang tua, ini dari keluarga, bahkan dicoret dari kakak, warisan dan lain-lain. Nah, minta saran, kuatkan teman-teman yang masih itu. Parameternya yang paling gampang itu adalah bagaimana kita tahu pilihan kita itu benar atau enggak, bukan baik ya. Ada bedanya baik dengan benar. Baik itu kesepakatan kita terhadap sebuah nilai. Tapi kalau benar adalah sebuah ketetapan yang sumbernya dari yang paling benar dari Allah lewat Quran. Jadi gimana sih cara tahu hidup kita benar apa enggak, pilihan kita akan kita pilih ini benar apa enggak, pasangan kita benar apa enggak, hidup kita, bisnis kita benar apa enggak. Kalau dia mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, dan bikin kita makin dekat sama kebaikan, berarti itu adalah pilihan yang benar. Dan pilihan yang benar biasanya temennya sedikit. Jadi kalau kita udah miss suatu dan kita bikin ini kok saya tenang ya dengar azan ya, kok saya tenang dengar ngaji ya, bikin kita jadi bikin jahat jadi nggak jadi, bikin kita yang tadinya mangkel jadi lebih tenang. Ya berarti itu tanda pertama. Tanda keduanya, yang musuhin banyak. Berarti jangan yang benar. Kalau kita dakwah temennya banyak, itu berarti ada yang salah berarti. Dakwahnya gampang, dakwahannya mudah. Saya kok dakwah dijemput sampai Alphard mulu sih. Saya kok dakwah dikasih amplopnya banyak sih. Saya kok dakwah makannya enak mulu. Berarti ada yang salah dakwah ini. Kalau Mas Andi, almarhum Coach Steven, kan dakwahnya kan sampai giginya beliau rontok. Masalah terus Bib yang ada. Masalah mulu. Itu bukan kita yang bermasalah, berarti jalannya udah benar gitu. Tapi kalau jalannya enteng, nah ini ada yang masalah nih berarti. Allah Akbar, insyaallah, alhamdulillah. Jadi dengan 2 parameter itu harusnya teman-teman segera bisa meluk, karena hari terbaik itu adalah hari ini. Dari miliaran kuping di muka bumi ini, ada 1-2 kuping yang abang kakak punya yang diberikan kedamaian ketika dengar namanya Allah, ketika dengar azan, ketika dengar orang ngaji. Nah itu berarti pilihan. Dan hari terbaik itu hari ini. Hari kemarin tuh history, hari besok itu misteri, hari ini adalah anugerah. Ya nikmatilah anugerah itu. Dan Allah saat itu sedang nunjuk si orang yang dipilih itu. Orang dipilih. Itu untuk ngambil hidayahnya, betulnya Bib. Kalau orang tersebut tidak masuk Islam, Allah gak rugi sama sekali. Betul. Tapi orang itu yang rugi. Iya, karena hidayah itu miliknya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Makasih Bib, ilmunya Bib. Nanti insya Allah kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Dan semoga kita semua, terutama yang calon mu'alaf, jangan pernah ragu akan kebenaran dan jangan pernah kalian melakukan pembenaran. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih banyak Bib udah mampir. Sama-sama. Semoga Allah pertemukan lagi di Vertizon Podcast berikutnya. Dari kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.